Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya berbagai kemudahan sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam pengajian rutin untuk membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita malam hari ini. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-6, halaman 61 yang memiliki buku terjemah. Dosa besar yang ke-6 adalah iftaru yaumin min Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah atau keringanan. Dosa besar yang ke-6 adalah berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, tidak ada pula rukhsah. Berarti kalau ada uzur atau ada rukhsah, dosa besar atau tidak? Tidak. Contohnya uzur itu apa? Sakit atau safar, sedang di atas kendaraan, sedang bepergian. Baik itu sakit yang bisa sembuh atau sakit yang tidak bisa sembuh. Ya, ini disebut dengan uzur, diberikan uzur dan juga diberikan keringanan. Uzur atau keringanan, alasan yang dibenarkan syariat disebut dengan uzur, alasan yang dibenarkan syariat. Maka orang yang sakit atau sedang di atas perjalanan, dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka, tentunya perjalanan yang safar ya. Safar itu menurut kebanyakan para ulama 80 kilo disebut dengan safar. Maka dia boleh untuk berbuka, namun mengganti pada hari-hari yang lain karena sakitnya atau karena uzurnya itu uzur sementara. Adapun sakit yang tidak bisa sembuh, ya, artinya tidak mampu untuk berpuasa, dia juga diberikan uzur atau rukhsah, namun tidak wajib mengganti di hari-hari yang lain, namun membayar fidyah. Allah mengatakan, wa man kana faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka barang siapa yang sakit atau sedang di atas perjalanan, maka dia boleh berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib atasnya mengganti dengan fidyah, yaitu makanan untuk orang-orang miskin. Jadi yang dimaksud di sini yang menjadi dosa besar adalah seorang berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada rukhsah. Nah, di sini disebutkan oleh penulis beberapa dalil. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ayat 183 dan 184. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini adalah dalil kewajiban bagi seorang mukallaf, yaitu seorang yang baligh dan berakal, apabila tidak ada uzur maka dia wajib untuk berpuasa. Wajib, karena Allah katakan kutiba alaikumus syiyam, wajib, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi dalilnya adalah dalil kewajiban seorang mukallaf, yaitu seorang yang baligh dan berakal, untuk berpuasa jika dia menyaksikan bulan Ramadan. Artinya hidup dan telah masuk bulan Ramadan. Maka orang yang belum baligh, anak-anak, wajib atau tidak? Tidak wajib, namun dia dilatih. Jika sudah mampu maka dilatih. Seperti itu juga orang gila, ya, karena mukallaf itu berbalik dan berakal. Maka kalau tidak berakal, orang gila juga tidak wajib berpuasa. Dalil yang kedua adalah hadis di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Yang kedua, mengerjakan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, membayar zakat. Wal haji. Yang keempat, haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, lafadznya Bukhari. Adapun lafadznya Muslim, puasa dulu baru haji. Haji nomor 5. Ini juga dalil kewajiban berpuasa Ramadan, karena yang dimaksud dengan berpuasa di sini wasaumu Ramadan, ya, berpuasa yang wajib, yang menjadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Jadi dua dalil ini, surat Al-Baqarah 183 dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi kita dengarkan bersama, adalah dalil apa? Kewajiban untuk berpuasa bagi orang yang balik dan berakal dan tidak punya uzur, Baik, dalil yang ketiga di sini disebutkan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad. Siapa yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan, tidak pula sakit, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Maka meskipun dia mengganti dengan puasa seumur hidup, sepanjang tahun, maka itu tidak bisa menggantikannya. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, namun hadisnya dhaif. Hadis ini dhaif. Juga di sini yang keempat, dalilnya dari Ibnu Abbas, ya, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tali ikatan Islam dan pokok-pokok din itu ada 3. Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, salat dan puasa Ramadan. Barang siapa meninggalkan salah satunya, niscaya dia telah kafir. Ini juga hadis dhaif, hadisnya lemah. Itu saja yang disebutkan. Ya. Justru hadis yang sahih tidak disebutkan. Baik, saya sekarang jelaskan. Jadi seorang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia telah terjatuh kepada dosa besar. Dan seorang muslim yang terjatuh kepada dosa besar maka disebut mukmin yang
yang mukmin yang terjatuh ke dalam dosa besar. Contohnya tidak puasa sengaja tanpa ada uzur di siang hari bulan Ramadan. Tanpa ada uzur tidak berpuasa, maka disebut mukmin yang fasik. Orang fasik kalau bahasa kita. Orang fasik. Orang yang sengaja tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Dan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar disebut orang fasik, bukan orang kafir. Fasik. Berarti banyak nggak orang fasik? Orang fasik itu nggak bisa jadi saksi, Pak. Apalagi saksi nikah. Tidak juga bisa. Ya, orang fasik. Maka kalau jadi saksi nikah cari yang dia rajin sholat, ya, orang yang taat lah. Ya. Baik. Jadi saya ingin dudukan dulu perkaranya. Orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa keadaan. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, meninggalkan puasa karena dia berpendapat puasa Ramadan tidak wajib. Gak puasa karena dia berpendapat puasa Ramadan itu tidak wajib. Maka hukumnya apa ini? Kafir. Karena dia telah mengingkari rukun Islam. Pokoknya yang rukun Islam terus mengatakan tidak wajib, itu kafir. Itu sepakat seluruh ulama, gak ada yang berselisih. Ini bukan masalah radikal gak radikal, ini semua ulama sepakat. Orang mengatakan sholat gak wajib buat saya, oh itu batal Islamnya. Orang mengatakan puasa gak wajib bagi saya, padahal dia tidak ada uzur, ya, tentunya tidak ada uzur. Maka dia meninggalkan dengan alasan ini kafir, keluar dari Islam, batal keislamannya. Batal keislamannya. Yang kedua, meninggalkan puasa karena malas, tapi masih tahu bahwa puasa itu wajib, masih meyakini puasa itu wajib atas dirinya. Ya, saya tahu saya salah. Saya tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi saya enggak puasa. Ini batal atau enggak Islamnya? Enggak. Ini yang namanya fasik. Orang fasik. Ya. Dan kata Ibnu Taimiyah, boleh bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin untuk memberikannya ta'zir. Ta'zir. Ta'zir itu artinya hukuman yang ditentukan oleh imam. Namanya apa? Ta'zir. Ada namanya hudud. Ada namanya ta'zir. Kalau hudud itu yang menentukan Allah. Orang yang sudah menikah zina dirajam. Itu siapa yang menentukan? Allah. Orang yang mencuri sampai nisab, ya, seperempat dinar, 1 gram emas lah kurang lebih, maka potong tangannya. Siapa yang mengatakan itu? Menentukan itu siapa? Allah. Namanya hudud. Namanya hudud. Oke, dah. Adapun ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh imam, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi orang yang enggak puasa itu boleh bagi pemimpin penjara atau cambuk. Itu boleh bagi pemimpin. Kalau kayak gitu nanti penjaranya penuh enggak? Orang yang enggak puasa penjara. Itu keputusan suatu, misalnya di suatu negara Islam gitu. Itu boleh, ya, diperbolehkan bagi seorang imam untuk melakukannya. Karena apa? Karena dia telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, meninggalkan rukun iman, rukun Islam, meninggalkan rukun Islam, malas tidak mengerjakan rukun Islam. Ya, tidak meninggalkan, dia meninggalkan rukun Islam. Baik, nah, ini adalah dua keadaan orang yang meninggalkan
puasa tanpa udzur. Kalau dia menghalalkan, dia mengatakan puasa tidak wajib, nah ini batal Islamnya. Yang kedua, dia mengatakan masih wajib, cuma saya malas, saya nggak kerjakan. Ya, saya lebih mending makan saja. Maka yang seperti ini dia terjatuh kepada dosa besar dan pelakunya disebut orang yang fasik. Ada sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina ana naim," ketika saya tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz atani rajulan fa akhadha bi dhama'iyya." Kemudian datang dua orang laki-laki dan membawaku dengan memegang pundakku. Wasaqal hadits wa fi qala thumma intalaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke suatu tempat, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang digantung dengan tumit-tumit mereka. Jadi tumitnya di atas, kepalanya di bawah. Tumitnya di atas, kepalanya di bawah, digantung kayak apa, Pak? Kayak kambing gitu loh. Kambing mau disate. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Rahang mereka sobek. Rahangnya sobek dan meneteskan darah. Bukan meneteskan, mengalirkan darah, bahasanya Nabi. Mengalirkan darah, artinya sobeknya itu apa? Besar. Karena dulu dosanya karena mulut. Dia berbuka puasa. Ya, lalu kata Nabi SAW, "Man haula?" Siapa mereka ini? Kok mengerikan sekali, digantung kakinya, mulutnya disobek. Maka malaikat ini mengatakan, "Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang dahulunya di dunia berbuka puasa sebelum waktunya. Maksudnya tanpa ada alasan, tanpa ada uzur yang dibenarkan, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Kata Syekh Al-Albani, kalau seorang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa uzur, hukumannya seperti ini, maka bagaimana lagi yang memang sejak pagi tidak puasa? Nabi mengatakan, alladzina yuftirun qabla tahillati shaumi. Mereka adalah orang yang berbuka sebelum dihalalkan berbuka, artinya sebelum maghrib, tanpa ada uzur. Jam 12 makan tanpa ada uzur, padahal dari pagi puasa. Maka hukumannya seperti ini. Ini menunjukkan dosa besar. Maka bagaimana lagi yang sejak pagi sudah tidak puasa? Kata Syekh Al-Albani, tentunya hukumannya lebih berat lagi. Hukumannya lebih berat lagi. Ya, dan ini masih banyak di masyarakat kita. Ya. Bahkan di sebagian tempat puasa nggak puasa warungnya sama. Ya, hari pertama saja katanya, hari pertama menghormati. Emang hari kedua nggak perlu dihormati? Hari pertama tutup, hari kedua, 3, 4 buka terus. Ya, dan hukum membuka warung di siang hari bulan Ramadan di negara kita, ya, karena negara kita mayoritas muslim, nggak boleh. Tidak boleh. Alasannya karena tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Coba kalau semua warung tutup siang hari, orang kalau mau nggak puasa juga mikir-mikir, ya ngapain nggak puasa juga. Warung tutup semua. Karena masih ada yang buka, apalagi yang imannya lemah. Imannya lemah, orang-orang awam lah, orang-orang yang lemah sekali keimanannya. Mungkin dia lihat orang makan,
lama-lama juga kepingin makan. Jadi membuka warung di siang hari bulan Ramadan, warung makan di siang hari bulan Ramadan nggak boleh. Mungkin ada yang mengatakan yang beli bisa jadi dia orang non muslim, ya orang non muslim juga diwajibkan menghormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Jangan dibalik, sebagian orang cara berpikirnya kebalik, yang puasa menghormati yang tidak puasa. Ini kebalik nggak Pak cara berpikirnya? Iya, kebalik. Harusnya yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa, kan gitu. Ya, ini adalah hadis sahih ya, riwayat An-Nasa'i. Hukuman bagi orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Sekarang pertanyaannya, kalau seorang pernah melakukannya, tidak berpuasa tanpa ada uzur, apa yang harus dia lakukan? Menurut jumhur ulama diganti, diqadha. Oh subhanallah, saya kurang lebih 20 tahun yang lalu nggak pernah puasa. Ya dihitung sajalah kira-kira berapa. Iya, kata jumhur, kebanyakan para ulama seperti itu. Kebanyakan para ulama mengatakan diganti tetap. Berat nggak Pak? Itu utang, itu kan utang atau tidak? Hutang, dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Lebih berhak untuk dibayar. Ya. Bahkan sebagian para ulama berpendapat jika orang punya hutang, punya hutang di Ramadan tahun lalu sampai Ramadan berikutnya tidak dilunasi hutangnya, padahal bisa untuk dia melunasi. Karena terkadang ada orang yang sampai Ramadan berikutnya juga tidak bisa melunasi, hamil lagi atau ada udzur yang lain. Jadi dia bisa untuk melunasi tapi tidak melunasi sampai Ramadan berikutnya. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib baginya mengganti dan fidyah sekalian sebagai hukuman. Ngapain dia selama ini kok nggak dibayar-bayar hutangnya? Sudah setahun berlalu. Ngeri Pak ya. Itu bukan pendapat 1-2 ulama, jumhur, kebanyakan, mayoritas ulama. Makanya orang memang kalau tidak berilmu, artinya tidak mengetahui ilmu agama, dia terjatuh ke dalam jurang-jurang kebinasaan, tapi tenang-tenang saja hidupnya. Padahal dia sedang terjatuh ke dalam jurang kebinasaan, tapi santai saja karena tidak ngerti. Oh kan nggak ngerti berarti dikasih uzur. Oh, tidak ngertinya dilihat dulu, apakah tidak ngerti karena memang tidak ada yang mengajari, atau tidak ngerti karena nggak mau tahu? Yang mana Pak? Yang pertama atau yang kedua? Kebanyakan orang nggak mau tahu. Buktinya kalau Manchester United tanding dicari, oh mana Manchester United? Karena Ronaldo di Manchester United. Iya nggak? Artinya mereka tidak ada yang menyampaikan, banyak kajian di mana-mana, merekanya nggak mau. Ya, maka seperti itu, diganti. Terus gimana cara ngitungnya? Dikira-kira kata para ulama. Ya dikira-kira saja. Dikira-kira ya saya dulu pernah 3 tahun lah nggak puasa sama sekali ya. 30 kali 3 ya semampunya saja, semampunya, dan niatkan bertobat. Yang penting bertobat dan memperbanyak puasa sunnah. Memang ada sebagian para ulama mengatakan tidak wajib qadha, tidak wajib mengganti karena dia telah meninggalkan perbuatan yang sudah lewat waktunya. Yang wajib atasnya adalah bertaubat, taubatan nasuha, kemudian memperbanyak puasa sunnah. Sama, memperbanyak puasa sunnah, karena dia dulu tidak beres puasa wajibnya padahal sudah balik. Tapi saya rasa sih hampir seluruh kaum, kebanyakan orang di Jawa lah, seawam-awamnya orang muslim di Jawa ini ngerti kalau puasa itu
Wajib ya enggak, Pak? Iya. Artinya ketika dia tidak mengerjakan itu karena memang males atau pengaruh teman-teman yang buruk, ya, atau pengaruh yang lain. Ya, baik. Nah, ini adalah hukuman apa? Bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, maka terjatuh kepada dosa besar. Maka ini sampaikan, Pak, kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Baik, kita pindah, Pak, sekarang ke dosa besar yang ketujuh. Halaman berikutnya. Dosa besar yang ketujuh adalah tarkul haji ma'al qudrati alaih. Tidak berhaji padahal mampu. Tidak berhaji padahal mampu. Mampu di sini maksudnya mampu apa? Mampu apa, Pak? Mampu uang atau mampu fisik? Mampu uang. Mampu di sini mampu uang. Ya. Artinya kalau dia fisiknya lemah, artinya tidak mungkin untuk berhaji tapi punya uang, maka dia wajib berhaji. Meskipun bukan dia yang pergi, tapi membayar orang untuk menghajikan dirinya. Karena kewajiban haji itu sebagaimana nanti datang penafsiran dari Ibnu Abbas, az-zad war rahilah. Bekal dan kendaraan untuk sampai ke Ka'bah. Itu apa? Harta atau fisik? Harta. Memang lebih condong kepada harta. Meskipun riwayat ini dhaif, namun telah terjadi ijma', sepakat para ulama bahwa kemampuan yang dimaksud adalah bekal, uang, fulus. Uang. Ya, jadi orang yang meninggalkan haji tidak berhaji padahal dia punya uang senilai untuk bisa haji. Ya, nah, di sini sebutkan 3 dalil. Dalil yang pertama atau 4 dalil. Dalil yang pertama surat Ali Imran ayat 97. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah atas manusia adalah berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Orang yang mampu yaitu uang. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Pada ayat selanjutnya, dan siapa yang ingkar maka Allah Maha tidak butuh kepada alam semesta. Kata para ulama tafsir, ingkar di sini maksudnya mengatakan haji tidak wajib padahal dia mampu, tidak wajib. Maka dia tadi, kalau orang mengatakan rukun Islam tidak wajib, maka hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Itu dengan ijma', kesepakatan seluruh ulama. Kesepakatan seluruh ulama. Dia katakan haji nggak wajib, nggak usah haji ke Ka'bah, hajinya ke Cilodong aja. Cilodong tahu, Pak? Cilodong itu Bogor sana. Ya, ada sebagian kelompok di Indonesia kan hajinya ke sana. Ya, hajinya ke Cilodong. Kelompok-kelompok sesat tentunya. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan hadis man malaka zadan wa rahilah tablughu hajja baitillahil haram wa lam yahuj fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya haji ke Baitullah tapi dia tidak melakukannya, maka tidak masalah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu ancaman enggak? Ancaman. Orang punya uang tapi enggak berhaji, maka enggak masalah mau mati dalam keadaan Yahudi, mau mati dalam keadaan Nasrani, sama saja, gitu. Ya, namun hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Kemudian juga Umar bin Khattab di sini mengatakan, Umar bin Khattab di sini, sungguh aku pernah berkeinginan untuk mengutus beberapa orang ke berbagai penjuru negeri untuk melihat siapa saja yang sehat dan memiliki bekal tetapi tidak berhaji, agar diminta jizyahnya serta menganggap mereka sebagai non muslim.
Ini memang ada sebagian para ulama. Jadi para ulama ada dua pendapat secara umum. Bagi orang yang punya uang tapi tidak berhaji, pendapat pertama mengatakan dia kafir, berdalil dengan dalil-dalil tadi, meskipun dalilnya ini dhaif, lemah. Ya. Memang yang lebih kuat pendapat yang kedua, orang yang punya uang dan tidak berhaji, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Pelakunya fasik. Mati punya uang untuk berhaji, gak berhaji. Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama, Pak. Dia muslim atau bukan? Maksudnya mampu berhaji di sini bukan haji ala-ala Indonesia yang 30 juta daftar haji. Sebenarnya Pak gini, orang kalau daftar haji itu sesuai kemampuan, artinya 200 juta baru bisa haji, itu sepi orang yang daftar haji. Iya enggak Pak? Karena itu orang yang mampu. Aslinya itu saja orang yang mampu. Cuma di Indonesia kemurahan Pak. Mana ada 30 juta haji. Kemurahan. Coba kalau kita pakai harga 200 juta baru bisa daftar haji. Ngantri-ngantrian nggak Pak? Ya mungkin ngantri tapi nggak lama, 2 tahun 3 tahun, karena yang punya uang 200 juta. Dan itu memang haji seperti itu. Yang mampu maksudnya adalah mampu untuk berangkat. Ya, dan mampu berangkat langsung sekarang biayanya 200 juta kurang lebih, dan itu harga normal. Artinya ya memang kalau mau hitung-hitungan hotelnya, fasilitasnya, harga pesawatnya, konsumsinya memang segitu sudah. Itu pun travel nggak ngambil untung banyak sudah, karena memang banyak biaya yang harus dikeluarkan. Maka 30 juta itu kemurahan, makanya terlalu banyak yang daftar jadinya Pak. Coba kalau 200 juta, siapa yang di sini yang bisa kira-kira? Mungkin sesolo 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang saja, sehingga cepat berangkatnya, ya enggak? Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu seperti itu. Ya. Karena aturannya ini mungkin ya wallah alam apa tujuannya saya nggak tahu. Nggak masuk lah. Dari secara logika saja haji 30 juta itu nggak masuk. 3 bulan di Mekah tuh makan pakai duit apa 30 juta? Duitnya siapa itu? Ya nggak tahu duitnya siapa. Kemurahan. Ya. Nah, para ulama menjelaskan seorang yang punya uang untuk berhaji misalnya sekarang 200 juta, maka dia harus langsung berhaji. Tidak boleh ditunda-tunda, nggak boleh. Ini namanya al-wajib 'alal faur. Wajib yang disegerakan. Wajib itu ada 2, wajib yang disegerakan, ada wajib yang bisa ditunda. Seperti sholat, itu kan wajib bisa ditunda. Yang penting dalam waktu sholat. Misalnya duhur sampai asar, yang penting belum masuk waktu asar masih sah, nggak berdosa orang mengerjakan. Meskipun yang lebih utama dikerjakan di awal waktu. Namanya wajib yang bisa ditunda. Luas gitu waktunya. Adapun haji adalah al-wajib 'alal faur, wajib yang disegerakan. Artinya kapan dia punya uang mampu untuk haji, langsung haji. Nggak boleh ditunda-tunda, dosa ditunda-tunda. Ya. Dan orang yang punya uang sejumlah ini namun tidak berhaji sampai mati, maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan dia kafir, bukan muslim. Namun pendapat ini lemah karena hadisnya apa? Dhaif. Pendapat yang kedua, dia fasik, mati dalam keadaan fasik. Karena terjatuh kepada dosa besar. Siapa yang punya uang 200 juta? Rumahnya berapa harganya? Mungkin rumah saya kalau dijual ya 300 juta. Oh, berarti Anda punya uang untuk berhaji. Wah, ngaji malam Rebo ngeri ya. Mending gak usah ngaji lah, malah jual rumah jadinya. Enggak, ini kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini sudah disebutkan para ulama sejak dulu. Ya bahkan di sini disebutkan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, orang yang mati kemudian menginginkan dikembalikan ke dunia,
Ya, beliau menafsirkan dari ayat surat Al-Munafiqun ayat ke 10. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya, atau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Ibnu Abbas, orang yang mati ingin kembali untuk dua tujuan, untuk sedekah dan menjadi orang soleh. Kata Ibnu Abbas, untuk sedekah maksudnya membayar zakat, dan menjadi orang soleh menunaikan haji karena dia mampu haji tapi mati belum haji. Maka dia menyesal dengan penyesalan luar biasa sampai pingin kembali untuk haji. Karena saya punya uang, itu rumah sebenarnya kalau dijual, tanah kalau dijual bisa 200 juta. Cuma saya di dunia eman-eman, sayang sama uang. Aduh, ntar dimarahin istri juga kalau dijual. Oh, itu sebenarnya alasannya dimarahin istri. Bahkan di sini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kalau seandainya tetanggaku orang kaya mati namun tidak berhaji, belum berhaji, maka saya tidak mau menyolatinya. Itu perkataan Sa'id bin Jubair, namun wallahu alam saya belum ketemu sanadnya. Ini hadis riwayat ini dhaif atau tidak dhaif. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, orang yang kaya tapi tidak berhaji juga. Ya. Maka orang yang punya uang, sehat badannya, punya uang tadi 200-an juta, daftar haji langsung berangkat. Setahun atau 2 tahun. Atau bisa langsung berangkat dalam beberapa keadaan. 250, 2 tahun yang lalu masih 200, belum haji ditutup itu 250 juta. Saya ada jamaah di daerah Solo kota itu. Sebelum Covid ini beliau sama istrinya berangkat. 2 langsung daftar langsung berangkat. Bayarnya berapa, Pak? Setengah M, 500 juta. Itu duit semua, Pak, bukan daun. Ya, duit 500 juta nggak kebayang gimana. Tapi punya dia, maka dia berangkat haji. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan setelah adzan untuk sesi tanya jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tidak ada buku yang semisal yang membahas Al-Kabair, karena buku ini masih mencantumkan hadis-hadis dhaif dan hikayat-hikayat yang tidak perlu? Ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis kabair yang kitab kabair yang saya pegang dengan bahasa Arab ataupun yang terjemahan yang Bapak Ibu pegang sekalian itu banyak ditambah-tambahi oleh para penulis. Ya. Jadi ada satu lagi kitab kabairnya Imam Dhahabi yang murni dari hadis-hadis dhaif dan hikayat-hikayat yang palsu. Ada, tapi bukan buku ini. Apa mau pakai buku itu saja? Malah lebih ringkas. Intinya sama saja. Ya. Tapi saya nggak punya PDF-nya, nanti bisa dibeli di toko-toko buku. Saya agak lupa cetakan apa itu ya. Nanti saya cari dulu cetakannya yang bahasa Indonesia, ya, agar tidak ada hadis-hadis yang dhaif dan hikayat-hikayat yang palsu. Bisa aja, gak ada masalah kalau kita mau pakai cetakan kitab kabairnya Imam Dhahabi dengan cetakan yang itu, yang satunya, ya, lebih ringkas dan itu yang biasa digunakan oleh para masyayikh, para ulama. Ya bagus, ini usulan bagus, nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh takmir kalau mau ganti buku, tapi ya beli nanti. Tapi tipis, paling harganya 30.000 mungkin. Murah, insyaallah. 30.000 tapi bisa buat kita, anak kita, cucu kita, kalau nyimpennya bagus, awet.
Seorang yang terjerumus dalam dosa besar kemudian meninggal sebelum bertaubat, apakah tepat mendengar kabar kematiannya kemudian mengucapkan semoga husnul khatimah sedang dia orang yang fasik? Ini Pak, ini perlu diluruskan, apa makna husnul khatimah? Husnul khatimah adalah mati dalam keadaan muslim, bukan orang kafir. Maka disebut husnul khatimah. Karena seorang yang muslim, artinya muslim di sini bukan muslim orang ngaku muslim, Pak. Muslim yang bertauhid, menjalankan kewajiban-kewajiban beragama, itu yang saya maksud orang muslim. Jadi husnul khatimah adalah orang yang mati dalam keadaan muslim. Muslim maksudnya adalah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama saja. Kewajiban sholat, puasa, zakat. Muslim namanya. Muslim yang taat lah mungkin bahasa kita, karena banyak muslim yang tidak taat. Maka itu husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan muslim, bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Meskipun dia membawa dosa besar, karena dosa besar kalau dibawa sampai mati, selama dia bertauhid, tidak membawa dosa kesyirikan, maka insya Allah tauhidnya itu, pahala tauhidnya ini menghapuskan dosa-dosanya, insya Allah. Ya, maka nggak ada pertentangan, bisa saja semoga diampuni oleh Allah, semoga diampuni dosa dan dimintakan istighfar, dimintakan ampun, terutama anaknya. Misalnya dulu orang tua saya mati punya uang tapi nggak mau haji atau belum, karena dia katakan belum siap, saya masih ini dan itu, akhirnya belum sampai mati tidak berhaji. Makanya seperti ini anaknya mengistighfarkan dia, karena dosa besar itu dihukum, kalau dia dihukum di adab kubur dulu. Dosa besar itu juga diantara yang menyebabkan adab kubur. Kalau dia diistighfari terus oleh anaknya, maka bisa dosanya habis, ya, diampuni oleh Allah dan adab kuburnya berhenti. Karena istighfar dengan sebab istighfar dari anaknya. Makanya anaknya nih, makanya sangat beruntung orang yang punya anak-anak yang soleh. Jangan cuma satu anaknya. 12. Ya satu kalau soleh masya Allah. Ya satu tapi ustadz besar se-Indonesia dikenal, muridnya ribuan. Ini anak satu berkah, seperti punya anak ribuan, kan gitu Pak. Ya tapi ya orang tuanya juga harus jadi orang tua yang soleh. Orang tuanya kerjaannya main HP, HP-an terus, ya harus jadi orang tua yang soleh. Di dalam puasa Senin Kemis batal karena sengaja bercumbu dengan istri, apakah itu termasuk dosa? Mohon penjelasannya. Batal karena bercumbu. Kalau bercumbu tidak batal. Ya, bercumbu itu tidak batal. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri baru batal dan dia berdosa. Ya, meskipun dosanya tidak seperti puasa Ramadan, tapi tetap berdosa dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Jadi membatalkan amalan nggak boleh. Ya, maka ditahanlah orang sebentar aja Bapak. Mungkin ini pengantin baru ini. Atau pengantin lama rasa pengantin baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya rumah dikasih sama saudara. Aduh. Kalau dijual mungkin laku sekitar 500 juta. Saat ini rumah itu ditempati oleh anak saya yang sudah menikah tapi belum punya rumah. Kalau rumah itu tidak saya jual untuk berangkat, kalau rumah itu tidak saya jual untuk berangkat haji bersama suami, apakah nanti saya akan kena hukuman seperti yang disebutkan tadi? Karena kalau saya mau menjual tidak mendapatkan izin dari yang memberi rumah itu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau sudah diberi, sudah diterima, itu punya hak dia.
Orang yang memberi tidak bisa mengatur-ngatur lagi. Artinya dia sudah hak milik kita. Namanya hibah. Hibah itu nggak bisa disyarat-syaratkan lagi, sudah. Ya hibah ya sudah, hibah dikasih. Punya kita. Mau kita apakan terserah. Mau kita jual, mau kita sedekahkan, mau kita wakafkan, serah. Ya. Maka yang seperti ini ya banyak berdoa kepada Allah, dikuatkan hatinya ya, semoga mampu untuk mendapatkan uang ya, dengan baik itu dengan cara menjual rumahnya atau dengan cara yang lain, sehingga dia bisa mendaftar haji, berangkat haji langsung ya dengan suaminya, karena dia sudah, penanya ini sudah punya uang. Ini yang namanya mampu untuk berhaji ya ini ya, penanya ini mampu karena dia punya rumah yang tidak dia tempati. Artinya rumahnya rumah yang nganggur ya istilah kita ya, nggak nganggur juga, artinya kalau dijual nggak ada masalah, masih punya apa? Masih punya. Maka orang penanya ini saya nggak tahu siapa, orang yang mampu berhaji, maka segerakan berhaji. Maka segerakan berhaji. Insya Allah uang keluar di jalan Allah itu nggak akan ada ruginya. Yang penting di jalan Allah, mau banyak mau sedikit, yang penting di jalan Allah nggak ada masalah. Kita tidak akan rugi dengan hal tersebut. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita dan memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin. Ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.